Halo pet lover, baik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Hari ini gua akan mengupdate beberapa ikan dari vlog-vlog sebelumnya tuh. Yang pertama, ada ikannya suk empang. As a request, banyak banget teman-teman pet lover yang menanyakan keadaan ikan yang dipercayakan oleh suk empang ke 88 Red Glary. Nah, kalau kemarin di komen tuh, kok update. Bukan gue tidak mau update, gue mau mengupdate kalau sudah tiba saatnya. Nah, sekarang ikan suk empang sudah berubah, sudah bertransformasi ya. Dia lebih bagus sekarang, kita grooming dengan baik. Kemudian ikannya juga dengan kondisi yang stabil, bisa dibilang relatif tidak pernah sakit selama ada di 88 Red Glary. Jadi kemarin itu sekitar 7 bulan yang lalu, ikan itu kita bawa dari farmnya suk empang. Itu yang pertama. Yang kedua, gue akan update pembesaran grooming yang gue lakukan terhadap ikan-ikan kecil yang pernah gue vlog. Kita gue akan kasih lihat perkembangan ikan ini dari anatominya ya, sisi anatominya. Kemudian yang ketiga, ada Poseidon di belakang gua. Waktu itu gua oprek ikan 70 cm yang pernah oprek. Nanti akan kita kasih lihat bagaimana pertumbuhan ekornya setelah kita rangsang. Kemudian yang keempat, ada ikan yang kemarin kita kecelakaan hasil hunting gua, yang kita di hulu dari Pontianak ke Jakarta. Dia ada accident di packing. Ini gua kasih lihat treatment apa yang gua lakukan dan seperti apa ikan itu sekarang. Kemudian yang terakhir, nomor 5, yaitu ikan yang pernah gua cabut sisiknya cukup banyak. Saya kan gua kasih lihat juga perkembangan sisiknya setelah di treatment gelap, kemudian dikasih heater, dikasih pomade. Gua akan kasih lihat ikannya. Semua yang pasti ikan dalam keadaan sehat dan semua progresnya berjalan dengan baik. Oke? Sekarang yang pertama, ikan yang yang suk empang terakhir aja kita putar biar teman-teman penasaran. Dia nggak di skip videonya. Yang pertama, ikan yang kemarin mengalami accident ketika perjalanan dari Pontianak ke Jakarta. Ikan ini menjadi cukup stres, menjadi kagetan, tapi nggak apa-apa, kita makanya treatment dengan kita gelapin, kemudian juga airnya juga kita agak pendekin. Nah, teman-teman ada yang nanya nih di komen, kok itu dipotong nggak layarnya? Jadi ikan ini nggak gue potong layarnya. Kebetulan dia patahnya, retaknya ada di dalam pangkal. Jadi gue mencoba treatment ini dengan air yang cukup tenang. Pancuran yang dari akuarium itu tidak langsung jatuh ke air, gue panturkan ke kaca dulu. Hasilnya cukup bagus. Setelah gue lihat tadi tuh, gue lihat pagi ini dia sudah mulai mengeras, tidak seperti ketika awal datang yang cukup rentan lah, istilahnya cukup goyang-goyang loh, cukup lemes. Ini udah cukup kuat, mungkin perlu waktu sekitar 1-2 bulan lah untuk benar-benar sempurna. Memang dia di sini ada bekasnya, itu ada bentolnya, cuma nanti bentolnya bisa kita papas sedikit-sedikit biar nanti jadi mulus lagi. Nah, kalian bisa lihat nih, nanti kita kasih lihat video zoomnya bahwa tulangnya sudah mulai keras, jadi udah nggak terlalu melambai-lambai lah. Gue cukup oke, progresnya cukup oke. Kita tinggalkan ikan ini, kita lanjut ikan kedua yaitu Poseidon. Oke, ikan kedua Poseidon nih. Poseidon ikan giant, ikan raksasa yang kemarin kita potong nih ekornya. Kemarin kita treatment gelap, terus makannya kita kasih yang lebih banyak mengandung kalsium untuk merangsang pertumbuhan ekornya, yaitu apa? Gabus. Memang ikan gede biasanya makan gabus agak susah, cuman ikan ini cukup galak. Dia makan gabusnya kenceng, terus kodok juga kita banyak kasih. Nah, alhasil ekornya sudah putih-putih semua. Jadi ujungnya udah mulai ngerangsang dan lumayan cepat tumbuhnya. Jadi gue ngeliat ini ya suatu kemajuan yang sangat baik. Karena memang ini kemarin sebenarnya udah tinggal ya 2 cm lah, 2 penuh. Cuman di 2 cm terakhir ini ikan ini nggak mau bergerak. Ekornya nggak mau bergerak, dia stuck. Maka kita potong bagian ujung-ujungnya, kita rangsang biar dia tumbuh kembali. Dan hasilnya juga cukup oke. Good. Sekarang ikan-ikan kecil kita nih. Ikan kecil kita yang kemarin berukuran sekitar
16 cm ya, 15-16 cm. Sekarang sih ukurannya udah hampir 20 loh. 18 sampai 20 cm. Jadi ikan ini juga oke. Progresnya oke. Ekornya jalan, masih putih-putih, dia pecah, membesar. Badannya makin kotak, dayungnya juga makin panjang. Nah, teman-teman bisa lihat nanti bahwa ikan ini juga punya genetik merah yang cukup baik. Dulu di video kemarin juga gue udah bilang, ikan ini punya anatomi, bakat anatomi yang bagus, dan punya genetik yang sudah pasti bagus, yang pasti merah. Nah, ikan ini udah hampir ukuran 20 cm lah. Dan mungkin sebentar lagi siap untuk dipasarkan. Jadi memang, seperti teman bilang, gimana sih perawatan ikan kecil seperti apa? Di video kemarin juga udah gue sebutin, cuma mungkin banyak teman-teman yang tidak ngikutin. Jadi gue harap teman-teman mau membuka video-video kita yang sebelumnya, bahwa pergantian air itu nomor satu hari 3 kali kita ganti, setengah jam atau 1 jam setelah dia makan. Porsi makan kita harus jaga. Apa aja yang kita kasih makan juga itu harus bervariasi, tergantung kebutuhan dia, untuk pembentukan badan, pertumbuhan ekor, pertumbuhan dayung. Nah, kalau ikan ini kebetulan gua kasih mayoritas di gabus. Gua seling sedikit-sedikit dengan anakan kodok yang kecil-kecil. Tapi gabusnya dia cukup banyak dan cukup boros sebenarnya. Tapi hasilnya ini sangat memuaskan. Layarnya pun gondrong-gondrong kayak bendera. Jadi kayak ngibarin bendera dia kalau berenang. Ikan ini sekitar berjumlah kemarin berapa ya? 9 ekor kalau nggak salah. Jadi akuariumnya nggak boleh terlalu besar juga, nggak boleh terlalu luas, biar dia nggak terlalu banyak berantem. Jadi ini gue sekat jadi agak kecil lah, sekitar 1 meteran dulu. Nanti habis ini belum besaran, baru akan gue pindahin ke akuarium yang lebih besar. Nah, kemudian next selanjutnya ikan yang lepas sisik. Ikan tapi ada di depan. Kita ada di outdoor. Yuk, kita jalan keluar. Ikutin gue terus. Come on. Oke. Sekarang kita pindah ke outdoor, keluar. Ini ada satu tank yang kita kerodongin. Salah lagi tuh burung. Kita tutup dengan kain hitam. Jadi memang seperti gue bilang, treatment untuk ikan yang recovery seperti potong ekor, pokoknya segala macam tulang, cabut sisik, lebih baik tuh akuarium kita gelapin dan kita tutup. Biar apa? Ikan tuh lebih nyaman dan pertumbuhannya biasanya lebih bagus dibandingkan kita kasih lampu atau kita buka. Nah, asal teman-teman tahu, ini tekan gue yang kedua. Tadi gue udah ngobrol sekitar 5 menit dan Ratman bilang, sorry kok belum dinyalain kameranya. Emang monyet. Ngulang ya jadinya kan. Nah, kita kasih lihat yuk. Sini deketan kameramen. Jadi ini ikan yang gue bilang kemarin short guys. Kenapa tuh shortnya? Mau udah laku man? Udah dong. Dia jual ikan bagus ini, gue simpen, gue sisiknya dirapiin tuh. Jadi ini ada 2 ikan nih. Berarti gue tambahin nih bonus 1 ikan nih. Jadi ada yang satu nih ikan yang ekornya gue potong. Sekarang sudah hampir 50% nih. Jadi kemarin ekornya tuh kayak ada sedikit keriting gitulah, gelombang. Jadi memang karena ikannya bagus, gue suka. Gue potong biar rapi gitu maksudnya. Bisa yang kedua. Nah ini yang sisiknya kemarin mungkin puluhan piece kali ya, puluhan sisik yang kita cabut. Sekarang beberapa sisik sudah hampir 80% full. Jadi sudah mulai kelihatan tuh warna-warna sisik mudanya. Beberapa sisik masih ada sekitar 50-60%. Tapi karena memang ikan ini sudah sold, ya udah. Jadi teman-teman yang nungguin ikan ya harap bersabar, tunggu next batch lagi, kita hunting lagi ikan-ikan yang kekar, ikan yang ciamik. Nah ikan ini makanya gue rawat dulu, dan kemarin sebenarnya gue tahu sih ini ikan sold, teman gue lupa aja ada nulis ini. Jadi ikan ini sold, gue bilang jangan diambil dulu ikannya, biar gue rawat dulu sampai sisiknya kurang lebih 90% semua lah. Karena ikan-ikan yang lepas sisik kayak gini rentan terhadap sakit, karena sisik itu yang ada lendirnya itu yang buat jagain ikan, itu buat bakteri itu, bakteri itu nggak masuk ke dalam badan ikan. Nah karena nggak ada sisik kan otomatis jalur masuk bakteri ke badan ikan itu lebih gampang. Jadi ini kita treatment sedemikian rupa biar ikannya fit terus, nggak gampang sakit. Oke. Nah ini yang terakhir, teman-teman nungguin Suk Empang kan, nungguin updatean ikan dari Suk Empang seperti apa. Oke, sekarang kita balik ke dalam. Gua kerjain kameramen dari dalam keluar sekarang ke dalam. Bentar ya guys, lagi ada buyer WA, jadi kita sambil WA sedikit nih. Jadi ada temen yang nyari ikan, temennya temen ada yang nyari ikan buat turun kontes.
Aduh, ikan suek empang, mana ikan suek empang ada di B7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ini dia ikannya suek empang. Jadi kalau nanti Radman kasih ya footage ikan 7 bulan yang lalu tuh yang pas kita ngambil di farm suek empang. Jadi ikan ini kemarin ketika kita dapetin dari suek empang memang kita taruh di akuarium dulu. Sambil menunggu dia stabil, sambil menunggu dia galak makan. Nah, habis itu kita puasakan dan kita masukin ke bak fiber. Tujuannya apa? Karena posisi kemarin ketika kita tarik, posisinya masih agak kurus. Mungkin karena terlalu lama puasa atau apa, kita nggak tahu. Jadi kita perbaikin tubuhnya menjadi ikan yang lebih tebal bodinya dan lebih keker. Nah, ikan ini sekarang punya anatomi tubuh yang lebih kekar dan lebih gagah. Nah, ikan ini gue yakin kedepannya bisa kontes nih. Seperti janji gue waktu itu sama suek empang, ikan ini akan gue bawa ke arena. Nah, sekarang ikannya juga udah berwarna. Jadi genetik merahnya memang sudah teruji. Ikan ini tanpa hard tanning, tanpa lampu 24 jam. Jadi kemarin setelah bak fiber kita sudah selesai, proporsional badannya, anatominya sudah oke, kita angkat lagi nih ke akuarium. Tapi akuarium yang bukan di indoor, jadi semi outdoor. Jadi akuarium itu kena matahari pagi, sekitar jam 8, 9, 10 itu kena matahari. Dan ikan ini baru beberapa hari ini gue angkat masuk ke dalam. Gue apa? Untuk progres tanning. Tapi setelah nanti ikannya kembali stabil dan lendirnya kembali membaik. Karena habis pindah tempat tuh biasanya ikan stres. Ikannya lepas lendir. Nanti teman-teman akan kasih lihat footage ikan ini seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekarang, pipinya udah full block. Pipinya udah warna orange tua, full block. Sisiknya sudah ring, cukup lumayan tebal, cukup tegas warna ringnya, dan mal dasar sisinya sudah pecah. Jadi pecahan-pecahan warna yang akan menjadi warna merah itu sudah ada di dasar-dasar sisinya. Dan gue yakin ikan ini akan menjadi full block. Mudah-mudahan sih nggak lama, nggak sampai setahun ikan ini mudah-mudahan udah bisa ngeblok. Asal ikannya juga mau kerja sama sama gue. Jangan kayak yang punya waktu itu suek empang, berdebat terus sama gua, nggak pernah akur. Randy bilang saya sering kawin. Ya, iya dong. Saya udah setua. Saya kan lebih iya. tua. Karena disebut sering kawin jadi peot. Oke. Saya pengen lihat nanti dia kalau umur 71 bagaimana. Ampun guys. Mudah-mudahan ikannya akur nih sama gua. Kalau ikannya akur sama gua, dia jarang sakit, nggak mogok makan. Harusnya sih cepet untuk progres ikan ini. Ikan ini cukup rapi. Jadi memang ini gue pilih dari waktu itu diangkat, ikan ini yang terbaik dari tank yang suek empang angkat dari kolam pembesaran dia. Matanya bagus, mulutnya bagus, dan dia sendok. Dayungnya memang tidak terlalu panjang, dayungnya hanya sebatas kena dasi, di atas dasi. Kemudian badannya sekarang sudah tebal dan mengotak, ekornya cukup keras, dan ekornya ekor kerang. Jadi ikan suek empang ini secara overall, ikan ini sudah masuk kategori bagus. Genetik warna tidak perlu kita ragukan lagi karena memang inilah keaslian originalnya ikan-ikan dari suek empang, memiliki genetik merah yang cukup bagus. Kali ini mungkin beberapa hari ini akan soft tanning. Kita start dengan soft tanning dengan lampu-lampu yang cukup soft seperti penggantinya sinar matahari ketika pagi hari. Nanti akan gua update lagi ikan-ikan gua di vlog selanjutnya. Tapi teman-teman tolong bersabar. Ikan suek empang nggak akan sering-sering gua update, nanti nggak surprise. Kan kayak sekarang nih, kalau gua update-nya setelah beberapa bulan, 7 bulan baru gua update, teman-teman kaget melihat transformasi, perubahan baik dari tubuh, anatomi dia maupun dari sisi warna. Oke, teman-teman mau ingetin, sekarang subscriber kita di 17.800 ya? Apa 17.200 ya? Lupa gua, baru tadi pagi gua lihat. Bentar, 17.800, berarti kurang 2.200 lagi subscriber kita. Nah, di saat 20.000, subscriber sudah 20.000, gua akan mengundi, akan memilih 5 orang yang beruntung yang secara konsisten mendukung 88 Pet Gallery dengan cara memberikan komen yang positif, kritik yang membangun bagi channel kita, dan teman-teman yang membantu share video-video, setiap video yang kita upload per 2 hari atau per 3 harinya ke media sosial teman-teman. Oke? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel 88 Pet Gallery dan di follow Instagram kita @88redgallery.
Gua Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye.